Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini, saya akan berbagi bacaan tentang apakah tradisi dapat berubah atau punah. Ya. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Keluarga, etnis, agama, lokalitas, kelompok-kelompok di mana tradisi itu ada bergantung pada kehadirannya untuk mempertahankan rasa kelompok. Karena tradisi memberi kita rasa memiliki, kita menjadi terikat padanya dan khawatir kehilangan tradisi itu. Tradisi dapat menghubungkan kita dengan generasi masa lalu atau masa lalu kita sendiri, menghubungkan kita dengan identitas etnis dan agama, dan mengikat kita dengan orang-orang tertentu dan perilaku budaya yang penting bagi kita. Kita mengklaim atau meneguhkan identitas kita, ya. Sebagian itu melalui tradisi kita, dan semakin banyak kita berinvestasi dalam mendefinisikan diri kita sebagai anggota kelompok tertentu, semakin banyak kita berinvestasi dalam mempertahankan tradisi kelompok itu. Terkadang kita hanya terjebak dalam nostalgia masa lalu, dan itu membentuk sikap dan harapan kita tentang tradisi. Kehidupan individu kita itu sangat singkat, jadi mungkin terasa nyaman untuk merasakan hubungan dengan masa lalu. Ya. Kita sering melihat ke belakang untuk melihat siapa diri kita sekarang, ya, atau untuk melihat seberapa aman identitas kita, sebagai cara untuk mencari kepastian bahwa hidup kita dapat terus memiliki relevansi di masa depan. Ya. Untuk semua alasan itu, wajar untuk bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi, ya, jika tradisi kita hilang atau punah. Kita mengakui bahwa ada situasi di mana tradisi memang benar-benar berakhir atau diubah secara paksa atau memang diakhiri, ya. Misalnya sejarah mencatat contoh beberapa kelompok pribumi, ya, yang hampir punah, ya, misalnya karena penyakit yang dibawa oleh pendatang atau kolonial, ya, perang teritorial, ya, antara pendatang dan kolonial, antara pribumi dan pendatang gitu. Kadang-kadang bahkan tindakan genosida yang disengaja itu bisa menyapu bersih seluruh komunitas dari pribumi, ya. Beberapa agama kelompok ini masuk, lalu diperkenalkan oleh misalnya pendatang, penjajah, dan dalam prosesnya hal itu mengakhiri atau menghentikan praktek tradisi asli pribumi. Kadang-kadang juga di bawah ancaman. Ya. Kelompok-kelompok pribumi ini diubah secara radikal dan dalam beberapa kasus misalnya dihancurkan seluruhnya. Sehingga banyak dari tradisi mereka dalam arti yang sangat nyata itu hilang, ya. Bagi para folkloris, ya, situasi seperti ini menghadirkan sejumlah pertanyaan sulit, ya, dan tantangan dalam penelitiannya. Diskusi tentang kondisi tradisi seperti itu dapat berkontribusi pada tindakan destruktif. Misalnya, asumsi esoteris, ya, dan eksoteris, ya. Apa yang berperan dalam jenis sikap yang menyebabkan satu kelompok memaksakan pengaruh semacam itu pada kelompok lain, ya. Pertanyaan seperti itu mencerminkan kompleksitas tradisi dan cara-cara kelompok berinteraksi, dan folkloris seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Namun sebagian besar waktu, ya,
tradisi berubah dan berkembang secara alami. Dan apa yang tampak sebagai akhir sebenarnya adalah adaptasi, penyesuaian, bagian dari proses folklore. Nah, pembahasan ini berfokus pada jenis perubahan evolusioner yang lebih alami, yang biasanya terjadi dalam pengalaman kita sehari-hari. Karena tradisi adalah sesuatu yang bermakna bagi kelompok, tradisi jarang berakhir secara langsung. Ya. Misalnya, Anda dan sekelompok, misalnya teman SMA Anda, misalnya selalu berkumpul dan makan-makan di satu tempat atau di rumah satu orang setiap misalnya Jumat malam. Nah, setelah lulus, kelompok tersebut tersebar ke berbagai perguruan tinggi atau pekerjaan, beberapa pindah, dan tradisi makan-makan di Jumat malam itu berakhir. Namun selama libur misalnya akhir tahun, beberapa dari Anda ini dapat berkumpul pada malam minggu di suatu tempat, di suatu tempat tertentu. Mungkin Anda mengenang beberapa hal konyol yang dikatakan dan dilakukan kelompok sewaktu sekolah dulu setiap Jumat malam. Nah, Kelompok telah berubah dan hal-hal spesifik telah berubah. Tetapi masih ada rasa kesinambungan, kontinuitas pengalaman bersama, serta fitur sentral penting dari tradisi yang telah diidentifikasi oleh kelompok. Berkumpul dan makan-makan. Nah, rasa kontinuitas itu menandai pertemuan makan-makan baru sebagai tradisional, sebagai tradisi. Perubahan hari, waktu, atau mungkin tampak tidak lagi menjadi penting Namun beberapa orang seringkali khawatir bahwa perubahan terhadap tradisi itu merusak tradisi. Tetapi perlu diingat melakukan praktek tradisional dengan cara yang baru, yang sedikit berbeda, itu tidak berarti salah atau tidak menghormati tradisi. Jika ada cara yang baru, kemungkinan besar anggota kelompok sadar atau tidak telah mengadaptasi tradisi tersebut agar lebih bermakna atau relevan atau efektif bagi mereka di saat ini. Sebagai kelompok saat ini jadi itulah yang relevan, makanya ada perubahan. Dalam contoh tadi, Anda dan teman Anda mungkin tidak akan pernah lagi bertemu setiap Jumat malam. Tetapi mungkin Anda akan merencanakan makan-makan saat liburan akhir tahun, atau suatu hari akan mewariskan makan-makan pada Jumat malam misalnya dengan anak-anak Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda yang lain sebagai cara melanjutkan elemen sentral dari tradisi yang sangat berarti bagi kelompok Anda. Jika ekspresi lisan, objek, atau kebiasaan terus memiliki arti bagi suatu kelompok, kemungkinan besar akan berlanjut dalam beberapa bentuk. Terkadang tradisi itu dapat berubah atau tampak berakhir karena kenyamanan atau perubahan selera. Misalnya fenomena makanan tradisional di Sunda untuk membuat makanan tertentu, juru masak biasanya menggunakan bahan-bahan tertentu dengan cara-cara tertentu. Sekarang juru masak dapat memilih atau menambahkan bahan-bahan lain dan menggunakan cara lain untuk memasak makanan tertentu. Perubahan itu mungkin terjadi karena kelompok lebih menyukai cita rasa tertentu atau karena konsep memasak yang sehat mungkin telah berubah misalnya atau mungkin karena salah satu anggota kelompok memiliki penyakit tertentu misalnya. Perubahan semacam itu mungkin terjadi karena kebutuhan. Sebagian besar
kekhawatiran kita tentang hilangnya atau rusaknya tradisi adalah sisa-sisa dari gagasan yang salah paham bahwa folklore adalah peninggalan masa lalu yang sekarat dan kaku, yang murni, ya. Dan tradisi itu adalah sesuatu yang datang kepada kita dari nenek moyang yang jauh, sehingga tidak akan berubah, tidak akan pernah bisa berubah. Kita telah melihat bahwa folklore dan tradisi jauh lebih kompleks dari itu. Kekhawatiran kita mungkin juga timbul dari kebingungan antara tradisi dan sejarah yang bukan merupakan hal yang sama. Sementara praktik-praktik tertentu secara historis mungkin berakhir, tradisi berkembang, beradaptasi, dan bercampur ketika kelompok-kelompok berbagi dan melanjutkannya, mewariskannya. Tradisi jarang berakhir sepenuhnya, kecuali jika tradisi tersebut tidak lagi memiliki makna bagi kelompok yang menjalankan tradisi tersebut, ya, atau kelompok tersebut mencapai akhir yang wajar atau logis, ya. Dan jika ada atau kelompok mengakhiri partisipasi dalam tradisi tertentu, bukan berarti kelompok lain juga berhenti berpartisipasi di dalamnya. Kelompok adalah variabel sebagai individu. Jadi ketika beberapa orang dengan senang hati memasak misalnya rendang, ya, rendang dengan bahan tertentu dan cara tertentu, mereka semua mengambil bagian dalam tradisi yang penting bagi mereka. Demikianlah pembahasan tentang kebertahanan suatu tradisi, ya. Apakah tradisi itu akan berubah atau punah? Di video selanjutnya saya akan membahas tentang elemen-elemen dinamis dan konservatif dalam tradisi, ya. Lalu akan dibahas penciptaan tradisi dan pertanyaan yang sering diajukan tentang keautentikan, keaslian suatu tradisi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.